harap semuanya baik-baik aja ya. Kakak juga nih, meskipun kita semuanya cuman bisa di rumah aja, nggak bisa datang ke rumah kasih, tapi kita bersyukur kita masih bisa ketemu di video ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Jadi ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih boleh menonton video ini dan melakukan minggu ceria meskipun hanya di rumah aja. Tuhan berkati ya. Semoga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik ikutin kakak nyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Kita kan udah nyanyi dan udah berdoa nih. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita nih. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa sama-sama ya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami ya, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ayo kita dengarkan. Semuanya pasang telinga dan mata yang baik ya untuk perhatikan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Pangi. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Badak dan warga rawa dari Kak Misael. Kali ini kita juga akan menyaksikan sebuah cerita yang tidak kalah menarik. Nah, kakak kasih tahu ciri-ciri hewannya ya. Hewan ini merupakan hewan yang tinggal di hutan dan dijuluki si raja hutan. Kira-kira hewan apa ya? Ya, ini dia. Apakah kalian tahu ini hewan apa? Singa. Kira-kira singa ini bakal ngapain ya? Kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Bau Mulut si Raja Hutan. Langsung saja kita saksikan ceritanya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa penguasa hutan. Ia dijuluki si Raja Hutan. Akulah sang raja hutan. Semua binatang sangat menghormatinya. Ia adalah raja yang sangat bijak dan perkasa, sehingga tidak ada seekor binatang pun yang berani kepadanya. Suatu hari, sang raja hutan menemukan daging di tengah jalan, lalu ia ingin memakannya. Aduh,
Saya rasa lapar. Apa itu? Di depan ada daging. Saya akan menyantapnya. Namun, setelah selesai makan, ia merasa mulutnya sangat bau, dan ternyata daging tersebut dicampuri dengan petai. Tunggu dulu. Rasa apa ini? Pahit sekali. Apa ini? Ada petai. Tidak, mulut saya akan bau di sini. Saya sangat malu. Gimana ini? Gimana ini? Sang raja pun terdiam. Ia tidak mau pergi kemana-mana. Ia sangat malu karena bau mulutnya. Namun, tidak lama kemudian, ia pun mendapatkan sebuah ide. Ia ingin menanyakan ke seluruh rakyatnya yang ada di hutan tentang bau mulutnya. Ketika Raja Hutan pergi ke sebuah danau, lalu ia bertemu dengan seekor katak. Hai katak, kemarilah. Lalu katak pun menghampirinya. Wamek. Iya rajaku, ada apa? Jadi begini katak, aku ingin bertanya kepadamu. Apakah kau mencium sesuatu di mulutku? Mendengar hal itu, katak pun terdiam sejenak. Sejujurnya katak merasa bau dari mulut sang raja hutan, tetapi dia takut kalau dia jujur, singa akan marah kepadanya. Maka ia pun berbohong. Raja, aku tidak mencium sesuatu dari mulutmu. Anda tampak baik-baik saja, Raja. Mendengar jawaban dari si katak, sang singa pun merasa tenang dan ia pun tersenyum. Terima kasih katak. Aku merasa lega. Kupikir mulutku ini bau. Anda boleh pergi sekarang. Lalu katak pun pergi daripadanya. Baiklah Raja, sampai jumpa kembali. Setelah mendengar jawaban dari sang katak, singa pun kembali ke hutan untuk beristirahat. Aku sangat lelah karena sudah khawatir dengan bau mulutku. Saatnya aku ingin istirahat sejenak. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor kuda melintasi sang raja hutan. Lalu ia mencium bau dari mulut sang raja hutan. Lantas dia pun menghindar. Hai kuda, kenapa kau mundur? Tidak apa-apa, Raja. Apakah kau takut denganku? Tidak, Raja. Lantas, kenapa kau mundur? Apakah mulutku bau? Mendengar pertanyaan sang raja hutan, dia pun ketakutan dan dia ingin mengelabui sang raja hutan. Tidak, Raja. Mulutmu tidak bau apa-apa. Tadi saya mundur karena saya khawatir. Saya lupa mematikan kompor di rumah. Saya pulang dulu ya, Raja. Dadah. Pada sore hari, singa merasa lapar. Lalu ia pergi ke sebuah danau untuk mencari makanan. Ternyata sudah sore hari. Aku sudah mulai lapar. Aku akan cari makan di sini. Lalu ia melihat seekor kancil sedang minum air di tepi danau. Hai kancil. Hai, Raja. Kamu sedang apa di sini? Aku sedang minum, Raja. Tapi, Raja, tunggu dulu, Raja. Aku mencium sesuatu di sini. Apa itu? Aku mencium sesuatu dari mulutmu, Raja. Apa? Kamu bilang mulutku bau? Aku tidak begitu yakin, Raja, tapi mulutmu memang bau. Kurang ajar kamu. Kamu mengatai saya ya? Tidak, Raja. Aku sangat jujur padamu. Mulutmu bau seperti petai. Mendengar jawaban sang kancil, sang raja hutan pun menyadari bahwa tadi pagi ia telah makan daging beserta dengan petai. Kamu ternyata jujur. Kurang ajar, kuda dan katak. Ia telah membohongiku. Baiklah, karena kau sudah jujur padaku. Aku akan melindungimu dari segala predator yang ada di sini.
Aku akan menghukum kuda dan katak sekarang juga untuk pergi dari hutan ini. Kancil, jaga dirimu baik-baik. Aku akan melindungimu dari sekarang. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Tapi selain seru, kita juga bisa dapat pelajaran dari cerita yang tadi sudah kita tonton, yaitu kita tidak boleh berbohong, karena bohong itu dosa. Ada lagunya nih untuk kalian. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Kita semua tak boleh bohong. Oke, kita tidak boleh bohong ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau baca kalimat emas kita. Ikuti Kak Fani membacanya ya. Janganlah kamu berbohong terhadap sesamamu. Sekali lagi, janganlah kamu berbohong terhadap sesamamu. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh berbohong. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita yang mengajarkan kami untuk selalu jujur. Kami tidak mau berbohong seperti katak dan kuda, tetapi kami mau jujur seperti kancil. Tuhan, berikan kami kesehatan supaya minggu depan kami boleh menonton kembali cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. See you, bye-bye. Gimana nih adik-adik? Seru nggak ceritanya? Nah, menurut kakak sih seru banget ceritanya. Nah, kakak mau tanya dulu nih buat yang tadi dengerin. Kira-kira rajanya kenapa ya? Ada yang bisa ceritain nggak? Wah, bener semua. Kalian semua emang anak yang pinter-pinter. Nah, emang si raja ini marah karena ada warga yang bohong dan ada warga yang jujur. Terus gimana dong, Kak? Kalau misalnya bohong jujur aja kena marah. Nah, jadi ini adik-adik, kita tuh nggak boleh bohong. Meskipun ada yang bilang nih, berbohong untuk kebaikan, Kak. Tapi nggak ada. Bagi Tuhan semuanya tuh sama. Yang namanya bohong itu pasti dosa. Jadi adik-adik, kita itu harus selalu jujur. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk menjadi anak yang jujur. Meskipun ada yang takut, nanti kena marah mama, Kak, gimana nih? Aku nggak sengaja udah pecahin piring. Nanti aku dimarahin, gimana dong? Nah, kita tuh nggak boleh takut adik-adik. Meskipun kita akan dimarahin, tapi yang penting kita itu jujur. Karena anak yang jujur pasti disayang sama Tuhan. Nah, gimana nih cerita hari ini? Semoga memberkati adik-adik semuanya ya. Sampai jumpa adik-adik. Semuanya tetap stay at home dan sehat selalu ya. Dadah.